pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan berguna bagi kita semua. Berdoa kali ini akan Ibu pimpin. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk kira-kira anak-anak? Aji. Aji hadir ya. Ariana hadir. Budi. Bunga. Cahaya. Didi. Dina. Dela. Nafisa. Ratna. Alhamdulillah semua hadir ya anak-anak. Nah, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ayo, tadi malam belajar enggak anak-anak? Ya, Budi. Benar sekali. Kali ini kita akan belajar mengenai suku bangsa dan budaya, yaitu ada di bab 4. Sekarang kalian buka ya bukunya, halaman 43. Kali ini cakupan materinya adalah Bhinneka Tunggal Ika, makna Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan, ragam suku bangsa dan budaya, suku bangsa, budaya setempat, dan menghargai serta melestarikan budaya. Kalian tahu kan anak-anak bahwa Indonesia merupakan negara multikultural. Apa ya itu negara multikultural? Ayo yang tahu acung ngajarinnya? Ya, Ratna, apa itu multikultural? Ya, hampir betul. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ragam suku dan budaya. Maka dari itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, siapa yang tahu apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri? Acungkan jari. Budi, oke. Apa itu Budi? Arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan anak-anak. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yaitu walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi maknanya walaupun Indonesia memiliki beragam suku, beragam budaya, beragam bahasa, namun mereka tetap satu, yaitu Indonesia. Dari keragamannya tersebut, mereka bisa bersatu, saling bertoleransi. Nah, anak-anak, kalian bisa buka bukunya halaman 45. Nah, di situ ada yang nomor 2, ada persatuan dan kesatuan. Bagaimana bunyi sila ketiga dari Pancasila?
Persatuan Indonesia. Nah, di sini kita diminta untuk bersama-sama menyanyikan lagu yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ayo, pada hafal tidak? Mari kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. 3, 2, 1. Kita bela bersama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sip, kalian memang pintar. Yang selanjutnya anak-anak ada ragam suku bangsa dan budaya. Ragam suku bangsa dan budaya. Ya, di sini berbagai suku bangsa mendiami pulau seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Indonesia terdiri atas 5 pulau besar. Pulau tersebut adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setiap satu pulau didiami lebih dari satu suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kehidupan beragam, mulai dari yang masih primitif hingga modern. Ya, di sini ada beberapa suku bangsa di Indonesia yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada apa coba? Dela? Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu ada suku bangsa Jawa. Suku Jawa tersebar di seluruh wilayah Indonesia, namun aslinya mereka menempati wilayah Jawa Tengah, DKI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Masyarakatnya hidup bertani, jadi suku Jawa itu mayoritas masyarakatnya hidup dengan bertani, bercocok tanam. Dan keterampilan khas yang mereka miliki di suku Jawa itu ada membatik, menganyam, memahat, dan lain-lain. Suku Jawa memiliki ciri khas yaitu memiliki tata bahasa yang halus, pekerja keras, dan menghormati para leluhur. Yang selanjutnya ada suku bangsa Sunda. Ayo coba dibaca. Nah, suku Sunda di Jawa Barat, mereka menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda hampir sama seperti bahasa Jawa. Namun, bahasa Sunda memiliki karya sastra yang terkenal. Di antaranya adalah cerita pantun, ada cerita kepahlawan di Sunda, dan lain-lain. Masyarakat Sunda umumnya bekerja sebagai petani juga. Jadi sama seperti suku di Jawa, anak-anak. Mereka juga bekerja sebagai petani. Yang selanjutnya yaitu ada suku bangsa Batak. Suku bangsa Batak ini menempati wilayah di Sumatera Utara. Jauh ya anak-anak, di Sumatera. Suku bangsa Batak terdiri atas berbagai kelompok, diantaranya Batak Karo, Batak Mandaling, Toba, Angkola, dan Simalungun. Biasanya masyarakat Batak itu hidup dengan bertani dan beternak. Yang selanjutnya ada suku Dayak.
Suku Dayak itu menempati wilayah di Kalimantan Tengah. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Dayak dan bahasa Nguju. Masyarakat Dayak yaitu hidupnya bertani, berburu di hutan, menangkap ikan. Selain itu, para ibu-ibu juga mengajarkan anyaman rotan. Jadi para ibu-ibu di sana itu hanya menggunakan rotan. Selanjutnya kalian perhatikan ya tabel di bawahnya. Oh ya, ini terdapat nama-nama provinsi dan nama suku bangsa yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu ada Provinsi Nangor Aceh Darussalam. Ya, di Nangor Aceh Darussalam yaitu ada suku Aceh, suku Gayo, suku Tamiang, Alas dan Simeuleu. Di Sumatera Utara ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, dan Simalungun. Kalian bisa baca yaitu ada 30 provinsi di Indonesia. Oh ya, jika kalian memiliki atlas kecil atau atlas besar itu, di sana terdapat ada suku-suku budaya, suku-suku di Indonesia. Di situ juga ada pakaian adatnya juga. Kalian pernah buka kan? Ya, betul seperti itu ya. Jadi kalian bisa belajar dari situ. Seperti yang ada di halaman 48 ini anak-anak. Nah, itu ada pakaian adat. Pakaian adat Jawa Tengah menggunakan beskap, bersanggul. Pakaian adat Sumatera Barat, ada pakaian adat Sumatera Utara, pakaian adat Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Untuk rumah adat kalian juga bisa melihatnya. Di sini ada kan anak-anak. Tapi untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di atlas yang kalian punya itu. Ada kan itu ada rumah-rumah adat dari masing-masing suku. Nah, selanjutnya ada tarian dan lagu-lagu. Nah, ini dari suku Aceh yaitu memiliki nama tarian sedati, tari sedati. Untuk Betawi ada tari jaipong. Kalian pernah melihatnya kan di TV itu ada tari jaipong itu? Itu khas dari Betawi. Kalau Jawa ciri khasnya adalah tari gambyong. Untuk Minahasa ada tari maengket. Nah, untuk lagu daerah dari Aceh sendiri ada lagu Bugong Jumpa. Nah, kalian bisa membeli itu, ada kumpulan buku-buku lagu daerah dan lagu nasional. Di situ ada lagu Bugong Jumpa. Kalau dari Betawi ada jali-jali. Dari Bali ada jengger, dari Melayu ada soleram, anak yang manis. Dari Minangkabau ada dayung palingam. Nah, sekarang untuk alat musik tradisional. Nama alat musik dari Jawa itu ada alat musik bonang anak-anak. Lalu dari Bali itu ada cengceng, dari Jambi itu ada gambus, dari Sulawesi ada kolintang, dari Jambi itu ada gambus, dari Sulawesi ada kolintang, untuk Maluku ada sasando, dan Papua ada tifa. Nah, selanjutnya ini yang penting anak-anak, menghargai keragaman. Bagaimana cara kita menghargai keragaman tersebut? Karena kita dan teman kita memiliki budaya yang berbeda. Ayo, bagaimana kira-kira caranya? Ayo angkat tangan yang tahu.
Ya, yang pertama itu ada senang belajar budaya daerah lain. Jadi kita bisa bertukar budaya, nanti kita bisa belajar tentang budaya teman kita, dan teman kita bisa belajar teman kita bisa belajar dengan budaya kita. Kedua, ada gemar melihat pertunjukan atau pentas budaya daerah. Untuk yang ketiga yaitu tidak menganggap rendah budaya daerah lain. Ya, ini sangat tidak boleh anak-anak, karena kita harus bertoleransi dan menghargai budaya lain. Yang selanjutnya ada menghindari sikap kedaerahan. Yang selanjutnya ada menghormati budaya lain secara positif. Yang selanjutnya, yang terakhir, tidak merendahkan budaya daerah lain. Jadi kita dengan teman kita harus saling menghargai budaya daerah masing-masing, harus saling toleransi. Nah, untuk tugasnya Ibu berikan di halaman 50, bisa kalian lihat itu ada. Kalian cari provinsi, nama suku bangsa, dan nama rumah adat. Misalnya, Provinsi Jawa Tengah, nama suku bangsa Jawa, nama rumah adat. Kalau rumah adat di Jawa itu apa? Siapa yang tahu? Ya, rumah adat di Jawa itu namanya rumah joglo. Nah, seperti itu ya contohnya. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Besok dikumpulkan ke ibu. Dikerjakan di buku tugas lah ya, jangan di buku catatan. Nah, yang selanjutnya anak-anak, yaitu ada melestarikan budaya bangsa. Bagaimana sih cara melestarikan budaya bangsa? Nah, kalian sebagai siswa, bagaimana cara kalian melestarikan budaya bangsa kita? Nah, betul sekali. Itu bisa masuk itu. Nah, kita sebagai siswa harus belajar tentang budaya daerah. Nah, kita sebagai siswa itu harus belajar tentang budaya daerah, agar budaya daerah kita itu ada yang merawatnya. Nanti dari generasi kita, generasi selanjutnya, sampai cucu, sampai cicit, nanti bisa mengetahui apa sih budaya kita yang sebenarnya, anak-anak. Nah, seperti itu pentingnya kita mempelajari budaya daerah agar kita dapat melestarikannya. Nanti anak cucu kita bisa mengetahui apa budaya yang kita miliki agar tidak dicuri oleh negara asing. Nah, benar sekali. Kalian pinter. Nah, ini anak-anak yang kedua ada cara melestarikan budaya daerah, ada dilaksanakannya lomba budaya daerah. Jadi dari kita udah di masing-masing provinsi harus mengadakan lomba budaya daerah agar budaya tersebut tetap lestari, agar tetap ingat selalu, agar budaya kita tetap lestari dan para anak-anak pemuda ini bisa melanjutkan budaya daerah yang dimilikinya sendiri. Jadi masa kita memiliki budaya tersebut, kita tidak tahu. Nah, nanti malah dirawat sama orang lain yang tidak memiliki budaya kita. Jadi kita sebagai siswa, sebagai pelajar harus merawat budaya kita agar tetap lestari dan terjaga. Yang selanjutnya ada diadakannya pentas seni daerahnya, itu artinya sama yang diadakan lomba tadi ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu ada mendukung upaya pengembangan budaya daerah. Nah, kita harus selalu mensupport apa upaya pemerintah dalam melestarikan budaya daerah. Nah, di sini ada tugas lagi anak-anak. Nah, di sini kita kerjakan bersama-sama saja ya, karena tadi sudah Ibu berikan tugas.
Lalu yang ini kita kerjakan bersama-sama sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Jika kalian setuju, nanti kalian beri tanda centang. Kalau tidak setuju, kalian beri tanda silang, oke? Yang pertama, apakah kalian senang melihat pertunjukan rakyat? Ya, kalau setuju, kalian beri tanda centang. Yang kedua, pertunjukan daerah sendiri yang paling baik. Kira-kira kalian setuju nggak? Tidak setuju? Kalian beri tanda silang. Kira-kira kenapa kok kalian tidak setuju? Nah, betul sekali. Kita tidak boleh menganggap budaya kita paling bagus di antara yang lain. Yang lain dianggap jelek. Tidak. Nah, betul sekali, Dela. Kita harus saling toleransi. Nah, selanjutnya ada budaya bangsa memperkokoh persatuan. Kalau setuju, kalian beri tanda centang. Yang terakhir ada pengembangan budaya daerah melalui pelajaran muatan lokal. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai, anak-anak. Jadi bagian mana yang paling kalian senangi? Oh iya, sangat menyenangkan semua ya anak-anak. Ya, jadi kita sebagai siswa, sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga Indonesia harus melestarikan budaya Indonesia dan harus saling toleransi terhadap budaya teman kita yang lain. Ibu guru akan membacakan kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini sebelum kita pulang ke rumah. Salah. Jadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran di siang hari ini, anak-anak? Ayo coba acungkan jarinya. Ayo Ariana, coba kamu simpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, betul sekali. Keragaman budaya daerah dapat berupa rumah adat, pakaian tradisional, lagu tradisional, bahasa daerah. Nah, seperti itu. Ayo yang lain coba. Apalagi yang dapat kalian simpulkan pada pembelajaran siang hari ini? Ya, karena sudah siang, Ibu bacakan ya kesimpulan pada pembelajaran pada siang hari ini sebelum kita pulang bersama. Jadi, keanekaragaman suku bangsa dan budaya daerah merupakan bagian budaya nasional. Hal tersebut harus selalu kita lestarikan sebagai siswa dan warga Indonesia. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Yang selanjutnya ada suku bangsa di Indonesia, antara lain ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali. Dan keragaman budaya daerah adat. Dan keragaman budaya daerah dapat berupa rumah adat, pakaian adat, tarian, dan lagu, serta alat musik daerah. Dan yang terakhir ada cara menghargai dan melestarikan budaya daerah, antara lain yang pertama yaitu ada pendidikan tentang budaya daerah, yang kedua ada dilaksanakannya lomba budaya setempat, yang ketiga ada dilaksanakannya pentas seni. Nah, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh Ibu ya. Berdoa mulai. Selesai. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu berikan. Semoga berkah bagi kita dan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.